teman-teman semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu tentang Allah Tritunggal. Sebelum itu, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yohana Melni Nasri dari kelas 10K SMA Santo Fransiskus Xaverus Ruteng. Allah Tritunggal. Yang pertama, Allah Tritunggal nampak dalam karyanya. Ketika membicarakan tentang Allah Tritunggal ini, keterbatasan manusia yang tidak mungkin mengerti segala sesuatu tentang Allah nampak sekali. Sekalipun banyak ilustrasi dibuat manusia untuk menjelaskan Allah Tritunggal, tetapi tidak ada satupun yang mampu menjelaskan secara tuntas Allah Tritunggal. Setiap ilustrasi pasti mempunyai kelemahan. Allah Tritunggal berarti Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang pertama, Bapa. Allah Tritunggal ini hanya dapat dilihat dari karya Allah. Sebagai Bapa, Ia menciptakan segala sesuatu. Dalam peristiwa penciptaannya, sangat jelas diperlihatkan bahwa semua itu ada bukan karena dengan sendirinya ada, tetapi karena diciptakan oleh Allah Bapa. Dengan kata lain, kalau bukan diciptakan oleh Allah Bapa dengan firman-Nya, langit dan bumi ini kosong adanya. Setelah menciptakan semuanya, Allah tidak tinggal diam dan tidak berbuat apa-apa lagi, melainkan Dia mengatur segala sesuatu sehingga semuanya menjadi teratur di tempatnya masing-masing, bahkan kemudian memerintah atasnya. Tidak ada yang di luar kekuasaan tangannya, semua berada di bawah kekuasaannya. Itu berarti manusia yang adalah gambaran Allah, yang dapat mengerjakan segala sesuatu, harus tetap sadar bahwa ia tetap berada di bawah pemerintahan Allah. Allah lah yang berkuasa dan bukan dirinya. Dan akhirnya memelihara apa yang telah diciptakannya. Ini merupakan kabar baik bagi setiap orang yang bersandar kepadanya. Apa yang telah diciptakannya tidak dibiarkan begitu saja, tetapi dipeliharanya, lebih-lebih yang bersandar padanya. Karena itu, setiap orang percaya yang dalam keadaan sulit, jangan mudah menyerah kalah. Allah yang memeliharamu pasti tidak akan membiarkanmu menghadapi semua itu sendirian. Ia sedang bersama-sama denganmu. Bahkan, Petrus dalam 1 Petrus bab 5 ayat 7 mengatakan agar semua orang percaya menyerahkan segala kekhawatirannya kepada Allah karena Allah yang memelihara. Yang kedua, anak. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa dan harus menerima upahnya, yaitu maut, Allah yang mengasihi manusia tidak membiarkan manusia binasa karena dosa-dosanya. Ia rela menyerahkan dirinya untuk merangkulmu sehingga terjadilah peristiwa kelam, yaitu kematian Yesus di atas kayu salib, dan mengalahkannya melalui peristiwa kebangkitan. Semua ini menjadi jalan untuk pembebasan manusia dari kuasa dosa dan keselamatan baginya. Yang ketiga ada Roh Kudus. Selanjutnya, apa yang Tuhan Yesus lakukan diteruskan oleh Roh Kudus. Roh Kudus bukan hanya Roh Allah yang menyertai jemaat, tetapi juga Roh yang memperbarui dan melanjutkan apa yang Tuhan Yesus telah lakukan. Di dalam Perjanjian Lama, Roh Kudus adalah kekuatan Allah yang menghidupkan dan memperbarui. Fungsi Roh Kudus yang seperti ini nampak jelas pula dalam Perjanjian Baru. Gereja Tuhan yang disertai Roh Kudus dan terus-menerus diperbaharui oleh Roh Kudus melanjutkan karya penyelamatan Allah yang memuncak dalam Tuhan Yesus. Roh Kudus akan memakai persekutuan, pelayanan dan kesaksian jemaat, berbicara dan mengubah orang-orang di sekitar gereja untuk menjadi umat yang diselamatkan juga. Dengan melihat kepada karya Allah di dunia, kita mengakui bahwa yang telah berkarya adalah Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 1 dalam ketigaan dan 3 dalam kesatuan. Karena itu, tidak heran lagi kalau gereja tidak lagi mempersoalkan Allah Tritunggal, melainkan mempercayainya. Oke teman-teman, sekian saja penjelasan singkat dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman.